Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Berjumpa kembali dengan Cakadola. Ya, di sini adalah video pertama saya terkait dengan pembuatan database dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana sebenarnya aplikasi daripada database yang menggunakan VBA makro ya. Jangan lupa untuk membuat kualitas video ini bagus terlihat di YouTube, maka Anda harus merubah settingnya terlebih dahulu di pojok kanan bawah, setting quality-nya menjadi 720p ya. Jadi sehingga layarnya bisa terlihat cukup jelas. Nah, di sini saya akan langsung aja kita akan membahas topiknya. Ini adalah kita overview dulu. Nah, di sini kita bisa memunculkan sebuah pop-up ya database seperti ini. Dimana ketika kita klik, nah seperti ini, data akan langsung muncul ya. Ya, ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk saya membuat ini. Dan di sini juga kita bisa menempatkan sebuah namanya list view ya. Kalau di sini namanya list box, yang di atas ini berwarna biru, kemudian di sini yang berwarna agak coklat ya, itu namanya list box. Nah, sementara untuk list box ini agak sulit penggunaannya karena tidak semua Microsoft Excel itu dia menggunakan list box ini. Jadi di sana ada sebenarnya ada semacam satu OCX file yang harus ditambahkan di sana. Oke, tetapi di sini hanya untuk membuat kita lebih yakin aja bahwa kita bisa menambahkan fitur ini di dalam database kita. Nah, kemudian bagaimana teknik pencarian? Di sini juga kita sudah bisa tambahkan, ini namanya spinner. Ya, spinner untuk pencarian data. Nah, di sini dia akan menyaring data seperti ini, akan muncul di bawahnya. Nah, oke, kemudian kita bagaimana cara meresetnya? Kita bisa tambahkan tombol reset di sini. Nah, data tidak akan terfilter. Nah, misalkan di sini kalau misalnya kita mencari data langsung, kita juga bisa menggunakan combo box seperti ini. Nah, datanya langsung terfilter. Ya, kita lihat, kita ganti. Nah, datanya terfilter. Nomor 5 kita reset. Nah, dia akan tampil kembali. Nah, seperti itu kira-kira fiturnya. Nah, di sini bagaimana cara kita menambahkan data baru juga nanti ada di sana ya. Cara menambahkan yang penting di sini terkoneksi sudah dengan menggunakan fitur berupa penambahan gambar ya. Ya, di sini kalau misalkan kita juga beberapa menggunakan fitur-fitur terkait dengan fitur input ya seperti ini. Ya, agak lama ya prosesnya ya. Kemudian juga kita juga menggunakan fitur-fitur yang lainnya, misalkan sini membatalkan input, kemudian mengcancel, kemudian bersihkan data baru, kemudian menyimpan, edit data, tambah dan sebagainya. Ya, kalau tambah data misalkan seperti apa, dia akan muncul. Oke, di sini karena datanya cukup besar ya, jadi agak lambat ya. Nah, di sini sebenarnya kita akan bermain ya terkait dengan Excel ya. Kita lihat di sini. Sebenarnya sebelum kita masuk ke sini kita akan bahas dulu yang topik-topik yang lebih sederhana, karena di sini sudah masuk ke dalam fitur-fitur utamanya. Kita masuk ke dalam tombol atau fitur-fitur yang lebih simpel dulu. Nah, di sini kita ada menggunakan di sini cara menghapus data. Nah, di sini menghapus data, misalkan kemudian ada membuat auto number. Ya, di sini kita coba pencet apa yang terjadi dengan auto numbernya. Ya, di sini kita lihat di sini akan membuat nomor otomatis ke bawah ya. Kemudian kita juga bisa membuat duplikasi ya. Duplikasi ya, di sini nanti kita bisa membuat duplikasi sebanyak n kali ya. Jadi berapa kali duplikat itu akan mau kita buat. Kemudian di sini kita bisa juga menambahkan rumus jumlah total ya. Ya, seperti ini ya. Dia akan menambahkan jumlah total ya di sini ya tadi. Ya. Oke, kemudian juga di sini ada kita buat tombol navigation. Nah, navigasi seperti ini. Ya, dia akan langsung berpindah ke sheet yang lain. Nah, ini menggunakan tombol navigasi. Kemudian juga kita bisa membuat yang lain, misalkan warnai baris. Tadi di sini kan kita belum berwarna ya.
kita warnai garis. Nah, dia seperti ini ya. Jadi membuat barisnya warna-warni seperti ini ya. Kemudian kita bisa hapus warnanya ya, kita warnai. Jadi di sini makro ini sangat penting sekali ya ternyata. Kemudian di sini juga kita bisa membuat pilihan auto fit kolom ya. Auto fit kolom, jadi kolomnya juga dibuat sudah otomatis ya. Tadi sudah kita lihat. Nah, oke, coba kita jarangkan sedikit. Nah, kemudian kita bikin auto fit kolom. Dia auto fit kolomnya. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumus jumlah total sudah tadi, pilih set atau data. Ini juga ini yang lebih ini ya. Di sini kita bisa menseleksi ya, ada data yang akan disorot otomatis. Dan di sini adalah tadi sudah sama kayak yang tadi contohnya bagaimana cara membuat penyorotan terhadap apa istilahnya sheet yang akan kita tampilkan ya. Oke, karena di sini masih beberapa gabungan, jadi juga ada beberapa di sini saya perkenalkan dengan menggunakan spinner ya. Nah, spinner misalkan di sini menggunakan spinner, jadi datanya bisa langsung berubah seperti ini. Kita lihat di sini. Nah, ini namanya spinner ya. Dan cari data tunggal. Nah, di sini misalkan kita mencari data. Nah, seperti ini contoh-contohnya yang sederhana ya, kita bisa buatkan. Kalau banyak data juga bisa ya. Kalau dia ada lebih dari satu ya, bisa ditampilkan ya. Ya, oke, seperti itu. Ada beberapa hal mungkin yang datanya belum kita finalize ya. Nah, kemudian kita di sini masuk dulu ke dalam form input tadi ya. Nah, di sini kita menggunakan fitur yang di sini membuat otomatis di sini seperti ini, namanya drop combo box ya, dimana drop down menu otomatis terisi pada saat ini, pada saat kita membuka file pertama kali. Nah, di sini kita menggunakan, nanti kita akan bedah tekniknya bagaimana caranya membuat otomatis ya. Oke, kita mulai dari mana dulu ya kira-kira ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana caranya kita masuk ke dalam kode-kodenya. Kita masuk dari menggunakan Alt F11 ya. Ya, kita masuk ke dalam PBE menunya dengan menggunakan Alt F11 ya. Di sini mana tadi kita masuk ke dalam ya, di sini user form. Nah, ini user formnya. Jadi kita buat seperti ini ya. Kemudian di sini combo box, kita pilih di toolboxnya ini cara membuat combo box. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Kita pakai ini ya, pakai text box. Nah, bagaimana cara membuat bahwa ketika database ini dibuka, dia akan langsung memunculkan adanya form yang sudah terisi dengan data, misalkan nomor seperti ini ya, di combo box. Kemudian kita nanti munculkan langsung otomatis berisi datanya, tinggal kita klik. Nah, di sini kita menggunakan istilahnya adalah sebentar, kita harus klik di luar ya. Dia nah, di sini pada saat ini kita akan membuat dia di initialize ya. Nah, jadi pada user form initialize, nah, kita bisa membuat seperti ini ya. Nah, ini contohnya yang ada titik-titiknya nih, gak usah di ini ya, kita bisa hapus yang tidak terkait, kita abaikan nih, karena kadang-kadang contoh-contoh yang kita perlukan juga untuk melakukan modifikasi ya. Oke. Nah, di sini pada saat sub user form initialize, kita akan membuat seperti ini ya, misalkan ya. Bagaimana caranya membuat pada saat combo box carinya itu, kita bisa membuat kolom seperti ini ya. Di sini bagaimana cara kita membuat kolom combo box menjadi 3 kolom. Nah, di sini contohnya seperti ini. Ya, pertama adalah kita membuat sebuah kode seperti ini, di mana dia akan bisa membaca dari kolom A sampai kolom terakhir. Ya, ini kita membuat sebuah variabel ya. Sini kita membuat definisi
variabel ya. Oke, kemudian habis itu, nah ini adalah misalkan ini kita bikin last row sebagai long. Ini last row adalah untuk membaca data dari sebuah sel sampai dia terakhir. Jadi misalkan di sini kalau kita membuat last row, jadi berapapun datanya itu akan dibaca sampai data yang terakhir di kolom tersebut. Jadi last row sama dengan titik sel. Jadi ini diperhatikan ya, seperti ini. Anda bisa langsung lihat ya, atau print screen kemudian dipraktekkan ya. Kemudian di sini ada kita menggunakan combo box cari. Nah di sini combo box cari tadi ya, kita buka dulu combo box cari ada di sini. Ya, combo box cari di sini ya. Kita lihat combo box carinya. Nah di sini namanya combo box cari ya. Jadi yang di sini ya. Jadi bagaimana kita membuat dia menjadi otomatis ya. Kita lihat tadi, buka input combo box cari. Nah ini dia langsung muncul 3 kolom ya. Ini yang kita mau buat pertama kali. Oke, kita. Nah di sini adalah width combo box cari ya. Kita bikin di sini kolom countnya 3. Kemudian kolom widthnya ini adalah lebar masing-masing kolom pada combo box tersebut ya. Kemudian di sini kolom headnya adalah untuk menampilkan header ya, atau judul kolom ya, judul kolom ditampilkan ya. Kalau mau ditampilkan pilih true, kalau tidak ditampilkan pilih false saja. Kemudian row source-nya ya, ini kita bikin row source dinamis ya. Ini datanya diambil dari sheet 100 ya. Di sini ada sheet namanya sheet 100 ya. Sheet 100 dari kolom A6 sampai kolom C ya. Kemudian sampai akhir daripada kolom ya. Jadi kita lihat di sini kolom A6. Jadi kita lihat di sini kolom A6 ya. Kolom A6 seperti di sini ya. Mulai dari sini dari nomor 1 sampai ke bawahnya. Kita lihat di sini. Oke, di nomor 1 2 3 4 5. Nah, ini sebenarnya kita di sini hanya membaca kolom di sininya saja nanti untuk penerapan. Tetapi karena ini adalah untuk informasi, tambah informasi, maka kita tambahkan menjadi 3 kolom ya. Tapi hanya dibaca ini aja, data ini tadi. Oke, jadi untuk menambahkan informasi apa saja yang akan kita ingin ketahui di sana. Oke, kita kembali lagi ke kodenya tadi. Oke, nah kemudian pada saat initialize juga nanti kita bisa membuat text box ya, itu value-nya masuk ke mana saja ya. Jadi di sini kita bikin aja, kita ini sampai datanya kita batasi 1000, maka text box 0-nya di sini seperti ini tadi. Text box 0-nya di sini adalah text box 0. Text box 0 ya, kita masuk sini. Ya di sini tadi ini adalah namanya, sini text box 0, text box 1 dan seterusnya. Nah, ini kita akan munculkan datanya secara otomatis nantinya. Tuh, oke, kita kembali ke kodenya tadi, kita close dulu. Oke, kita masuk ke dalam formula tadi ya. Oke, ya di sini. Nah, jadi di sini kita akan baca datanya tersebut ya. Ya, datanya tersebut seperti ini. Dari text box itu di worksheet C100, kemudian sel baris per baris pertama. Jadi di sini karena barisnya sudah kita baca seperti ini tadi di sel A6, maka dari sel A6 itulah akan menjadi baris atau baris pertama ya. Baris pertama kolom pertama. Ini baris pertama, kolom kedua, baris pertama baris pertama, kolom ketiga dan seterusnya. Ya, itu yang akan muncul. Kalau C nanti sudah berubah ya, C-nya misalkan baris kedua, jadi 2 kolom 1, 2 kolom 3 dan seterusnya. Ya, begitu kira-kira pembacaannya. Nah, kemudian di sini bagaimana cara kita menampilkan foto ya. Cara untuk membuat fotonya biar bisa link adalah di sini. Ya. Nah, kita lihat seperti ini. Ya, di sini adalah kode untuk cara membuka sebuah foto. Jadi di dalam database, di dalam file yang kita simpan, kita masukkan sebuah folder namanya sumber foto, dan foto itu, masing-masing foto itu diberi nama sesuai dengan di
di sini tadi sesuai dengan nah di sini misalkan nama produknya ya, misalkan komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, komputer 5, dan seterusnya ya. Jadi ini nama file di dalam folder itu adalah komputer 5 ya, sehingga nanti bisa dibaca ya sesuai dengan apa istilahnya program yang sudah kita buat ya. Ya, itu mungkin ada salah satu beberapa fitur yang sebenarnya kita mungkin perlu pelajari lebih lanjut ya, karena ada juga mungkin yang bisa diperlink langsung dengan apapun nama tersebut yang mungkin bisa ditampilkan di sana. Itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan Microsoft Access ya. Oke, kemudian kita lanjutkan sedikit. Kemudian cara membuat auto number ya. Di sini kita klik kanan ya, klik kanan, kemudian kita assign makro, edit. Ya, di sini kita muncul makronya ya. Di sini adalah cara membuat nomor urut otomatis ya. Jadi cara membuat nomor urut otomatis. Jadi pertama adalah kolomnya yang di sini. Ya, misalkan kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu di sini kolomnya ya. Nanti kita di sini mau membuat nomor urut otomatis. Bagaimana caranya? Ya, kita klik di sini auto number. Dia akan kita perhatikan di sebelah sini. Dia akan membuat otomatis nomor ke bawah. Nah, itu caranya adalah seperti ini ya. Jadi di sheet 100 tadi, sheet induknya kita akan mendefinisikan ring mana yang akan kita mau tambahkan. Di sini kita sebenarnya cukup pakai 1000 saja ya. Karena datanya kita buat 1000. Ya, di sini dari ring A6. Ya, kita definisikan mulai dari sini. Ini kolom A baris ke-6. Ini ring A6, mulai dari sini akan dinomori. Kemudian kita bikin sebuah kode ya seperti ini, misalkan nomor sama dengan 0 for ini kita namanya, kita pakai aplikasi namanya Fornet ya. Ini ya dasar-dasar yang harus kita ketahui ya. Nah, di sini nomornya kita mulai dengan 0 ya, kemudian for nomor 1 sampai ini ya, nomor 1 sampai ring A6. Jadi berapapun nanti misalkan di sini ringnya adalah misalkan 1000 ya, maka di sini akan kita tambahkan otomatis ya. Sel nomor tadi kan nomor 5 adalah headernya ya, nomor kemudian dia akan membuat setiap kali di sel tersebut di A6 tadi ada increment sebesar 1 ya. Begini kodenya. Sekali lagi kita perhatikan ya, sel ya, kemudian nomor ini tadi plus 5 plus 1 ya. Oke, saya rasa mudah dipahami di sini. Kemudian kita masuk ke dalam membuka form input ya. Di sini kita geser sedikit dia biar agak rapi. Nah, cara membuka form input di sini ada dua model ya. Ya, artinya ketika kita membuat form input dia bisa tampil tetapi tidak bisa, di sini tidak bisa diklik ya, atau mau dibuat tampil tetapi kita masih bisa melihat atau mengedit di dalam sheetnya sendiri. Nah, di sini kita buka kodenya, kita assign makro, kemudian kita edit. Nah, di sini adalah fungsinya di sini ya, ada VB modeless-nya. VB modeless artinya bahwa kita sedang membuka user input ya. Ini nama formnya tadi user input, di sini nama form yang akan kita panggil. Kemudian call user input atau langsung aja user input show di sini aja VB modeless. Nah, kalau VB modeless-nya tidak ditambahkan, misalkan seperti ini saja, maka tidak akan bisa diedit kita hanya bisa mengedit bagian formnya saja. Sementara sheet Excel-nya tidak bisa. Jadi di sini kita tambahkan dengan VB modeless ya. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas di sini ya. Ini aja kodenya ya. Jadi user input form yang mau ditampilkan, kemudian titik show, kemudian VB modeless. Kalau kita mau membuat kita masih bisa mengedit di dalam sheetnya. Oke. Kemudian ini apa ya tadi ya? Oh, ini sebenarnya bagaimana cara kita membuat seleksi ya. Saya rasa tidak begitu penting. Membuat auto fit kolom ya. Auto fit kolom juga sama, kita bikin assign makro, kemudian kita edit.
Nah, di sini contohnya begini ya, cara membuat auto fit pada kolom. Nah, misalkan di sini tadi worksheetnya sheet 100 ya, sheet 100 sheet datanya tadi. Kemudian ringnya mana? AA, BB, CC, DD, E dan seterusnya kita bisa tambahkan ya. Ini kebetulan sampai E aja tadi. Jadi entire column auto fit ya. Sampai E tadi. Nah, sampai di sini aja. Tadi coba kita bisa tambahkan, coba kita lihat ya. Tadi auto fit ya. Nah, jadi dia dibuat otomatis ya. Ini auto fit. Nah, sekarang kita membuat jumlah total ya. Jumlah total, bagaimana cara membuat rumus jumlah total ya? Di sini ya. Kemudian kita klik di sini, kita buat tombol ya, kita buat tombol. Saya tidak menjelaskan cara membuat tombol ini, saya rasa sudah cukup familiar ya. Kemudian kita buat makronya, namanya di sini. Nah, rumus total seperti ini ya. Kita buat cara yang cukup sederhana saja ya, biar mudah dipahami. Ya, ini adalah last row. Misalkan ini seperti ini rumusnya. Ini cuman ini variabel aja ya, variabel yang mau kita definisikan ya. Kemudian di sini ya, last row seperti ini ya. Ini adalah untuk membaca sampai data terakhir ya. Ya, kemudian row tambah 1 karena tadi ini row adalah row headernya, kemudian tambahkan 1 sehingga masuk ke dalam bukan row headernya, data terakhir, kemudian tambahkan 1. Jadi kita masuk ke dalam satu step daripada data terakhir ya, sehingga kita bisa menempatkan data tersebut ya. Jadi kode seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan di kolom C-nya ada kata jumlah total. Ya, tadi kita lihat di sini jumlah total ya. Tadi jumlah total. Nah, di sini. Pak, kita hapus dulu. Misalkan kita perhatikan cara membuat jumlah total. Kita klik. Ya, ini jumlah total segini ya. Oke. Bisa berhasil ya. Jadi kodenya adalah seperti ini. Jadi sudah cukup jelas cara membuat ini ya. Jadi rumus total seperti ini. Anda bisa langsung print screen. Oke, udah saya screenshot. Oke, kemudian apa nih tadi ya? Oke, ini sudah tadi. Membuat warna-warni ya, atau currency ini apa nih? Currency dulu juga saya akan share bagaimana cara membuat currency. Assign makro, edit. Nah, di sini formatnya seperti ini ya. Cara membuat currency seperti ini. Jadi banyak yang udah saya sampaikan di sini. Jadi seperti ini kode-kodenya. Ya, Anda bisa print screen aja langsung. Jadi tergantung kolom mana. Jadi kolom mana yang mau kita buat currency-nya, misalkan di L sama di DD ya. Jadi nomor format seperti ini. Ini ingat ada ini underscore-nya di sini. Ya, kodenya seperti ini. Nah, cukup simpel ya. Tapi mencari informasi ini cukup sulit. Tapi di video ini saya kasihkan dengan sangat-sangat cuma-cuma saja ya, sehingga kita bisa sharing. Kemudian mewarnai baris. Ya, mewarnai baris. Assign makro juga kita buat namanya terserah. Nah, ini seperti ini ya. Kode cara membuat mewarnai baris ya. Ya, kodenya seperti ini. Last row dan sebagainya. Ya. Oke. Ini kodenya ya. Nah, idenya sama aja, kita mencari data sampai data terakhir ya, dengan menggunakan kode ini. Kemudian habis itu kita select ya, kita pilih, kemudian kita buat ini mode 2 sama dengan 1 adalah untuk membuat dia, memastikan dia yang di ini adalah ringnya adalah kita buat selang-seling ya. Nah, di sini my interior misalnya vision adalah warna ya, atau warna yang kita pilih ya, warna yang dipilih ya, interior colornya. Oke, di sini kita pilih juga untuk color indexnya, kita membuat warna 19 ya. Nah, di sini bisa Anda lihat kode-kodenya seperti apa. Kemudian menghapus warnanya ini ya, ini berkebalikan ya. Jadi saya langsung sorot dua-duanya saja ya. Ini cara menghapus. Nah, ini clear ya, yang clear tadi di sini. Nah, kita buat shadownya 0 ya, jadi dia tidak ada nomor ya. Ya, tidak ada nomor, tidak ada warna ya, kita buat putih saja. Jadi kodenya sini ya.
menghapus warna seperti ini, menambahkan warna selang-seling, ada di sini kodenya buat warna baris ya. Kemudian menghapus baris ada di sini selang-seling. Oke. Sudah cukup banyak ya. Saya rasa di sini ya tadi ya. Untuk membuat form kita akan nanti bahas di terpisah. Oke, yang spinner saya kasih bonus ya. Ini spinner, bagaimana cara menggunakan spinner, aktif spinner. Nah, ini cara membaca spinnernya. Nah, oke. Nah, di sini spinnernya kita buat sel linknya di sini T berapa tadi? Nah, di sini T6 ya. 1 2. Nah, di sini ini kita kasih harus ada semacam linknya di sini untuk spinner. Di sini kita masuk ke link yang nomor 8 di sini ya. Nomor 8 di sini ya. Kita jadi sekali lagi di sini klik kanan, kita bikin spinnernya, format kontrolnya kita linkkan dengan ini pembacaan di sel yang 6. Oke. Kemudian sign makro di sini edit. Nah, untuk spinner ini kita cara membacanya seperti ini ya. Jadi bagaimana cara menampilkan atau membuat data tersebut otomatis berubah ya gambar-gambarnya. Nih kita perhatikan sekali lagi, Anda bisa screenshot. Jadi di zoom sedikit apa salahnya kode-kode ini ya, sehingga Anda bisa praktekkan ya. Ya, udah cukup. Oke. Nah, itulah kurang lebih trik-trik yang akan saya bagi hari ini. Kemudian cara pencadangan akan saya coba nanti di video berikutnya. Nah, sekali lagi ini kita kembali, inilah hasil daripada tutorial kita hari ini, bagaimana caranya nanti menginput data, membatalkan, menyimpan, mengedit, tambah dan sebagainya, cari dan keluar, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa selalu subscribe, like dan share, dan kalau ada pertanyaan bisa kalian hubungi nomor ini ya, 0812 7740 3909 nih ya. Kalau ada pertanyaan seputar database ini bisa kalian sampaikan ke kami. Terima kasih teman-teman, selamat belajar.